Ada dua ayat di Yeremia 9 yang perlu kita ingat. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Sekian tahun yang lalu, ya saya kenal seorang hamba Tuhan yang buat saya itu sangat luar biasa, ya, pengenalan dia akan Tuhan. Dan dia suka kutip ayat ini, ya. Dia nggak kutip persis seperti ini, tapi ada satu kalimat yang dia suka bilang, dan belakangan saya baru menghubungkannya dengan ayat ini, yang saya percaya pasti dia juga tahu, ya, karena orang ini memang baca Alkitab dari masih sangat muda, dari usia remaja. Di gereja tempat saya berbakti, ya, ada program namanya BRF, ya, Bible Reading Families, ya. Jadi keluarga atau keluarga-keluarga yang membaca Alkitab. Nah, itu diatur sedemikian rupa dalam setahun itu kami selesai membaca Alkitab, ya. Membaca kitab di Perjanjian Lama itu sekali, Perjanjian Baru itu 2 kali, ya, lebih, ya, bahkan sampai di Injil Lukas kalau nggak salah. Lalu kitab Amsal itu 12 kali, karena kitab Amsal dibaca sesuai tanggal. Jadi kalau tanggal 1 misalnya, ya Amsal 1, ya. Kalau tanggal 30, ya Amsal 30. Kalau tanggal 31, ya Amsal 31. Kalau bulannya cuma sampai tanggal 30, kayak bulan April misalnya, maka waktu tanggal 30 baca Amsal 30 dan 31. Kalau Februari misalnya cuma sampai tanggal 28, ya waktu tanggal 28 baca Amsal 28, 29, 30, 31. Ya, jadi selesai Amsal itu 12 kali dibaca. Nah, tapi hamba Tuhan ini baca terus, ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, sekian tahun yang lalu waktu saya ketemu, ya, dia sudah 80 kali baca Alkitab itu. Belakangan saya ketemu lagi sudah 100, mungkin 50 kali begitu, ya. Dia baca aja terus. Itu satu habit yang dia lakukan sejak masa mudanya. Dan saya kira hanya sebagian orang, ya, yang melakukan hal seperti itu. Nah, dia sering bilang begini, ya, saya memang tidak pandai, ya. Saya memang tidak seperti orang lain yang mungkin hebat, ya, di sekolah, ya. Dia suka bahkan lebih saklek istilah dibilangnya. Saya ini memang orang bodoh, ya, tapi saya kenal Tuhan. Wah, itu kalimatnya itu saya nggak lupa, ya, ketika dia mengatakan, tapi saya kenal Tuhan. Dan kalau ketemu, ya, ceritanya selalu tentang Tuhan. Itu kayak seorang yang sedang jatuh cinta, lalu ketemu temannya yang dia ceritakan selalu tentang orang yang sedang dia naksir, ya, atau dia mungkin sedang jatuh cinta gitu. Dulu ada seorang teman yang saya masih di Bandung, ya, dia sudah di Jakarta, tapi setiap akhir minggu dia ke Bandung karena pacarnya masih kuliah, ya. Jadi kalau malam minggu dia bisa kunjungi, ya. Selesai itu dia balik, ya, dia nginep di tempat saya, di kos saya. Lalu saya ada tempat tidur lipat, ya, dia tidur di situ. Dan saya masih di kamar, mungkin masih baca gitu, ya. Saya pikir dia sudah tidur, ya. Tapi terus kemudian
dia seperti ngigo, waduh, kamu nggak tahu dia tuh luar biasa, dia cantik sekali ya. Waduh, jadi itu ekspresi dari orang yang sedang jatuh cinta gitu. Nah, hamba Tuhan ini seperti itu. Jadi kalau ketemu orang yang dia cerita itu tentang Tuhan, dia bangga, dia kenal Tuhan. Dia bangga bukan karena dia hamba Tuhan, karena dia berhikmat atau karena dia kaya, tapi yang dia ceritakan selalu tentang Tuhan. Nah, saya perhatikan kalau di gereja ada hamba Tuhan tamu datang ya, kan nanti ada yang bertugas sebagai host ya, menemani pembicara tamu tersebut. Nah, saya perhatikan bahwa tidak semua hamba Tuhan itu yang mau khotbah itu kalau sudah datang kemudian diajak di ruang khusus ya, namanya VIP room gitu. Tidak semua hamba Tuhan itu akan cerita tentang Tuhan. Ya, sebagian besar, kalau saya nggak bilang semua ya, yang pernah saya tahu, saya temani, itu ngomongnya pasti lain. Tentang bola, tentang situasi politik, ya, tentang kekayaan seseorang, atau dia baru dapatkan sesuatu, ya. Atau mungkin cerita mengenai jemaatnya, ya. Jumlah jemaatnya sudah berapa, ya. Pencapaian yang dia sudah peroleh itu sejauh mana. Ya. Jarang sekali, atau seingat saya kalau mungkin saya lupa ya, tapi seingat saya itu tidak ada ya. Hamba Tuhan yang saya temani ya di VIP room tuh cerita, waduh Tuhan tuh hebat loh, Tuhan tuh begini loh, waduh luar biasa. Saya dapatkan pewahyuan tentang hal ini. Dan waktu ngomong itu bukan sekedar ngomong sebagai pengetahuan, tetapi sesuatu yang ketika dia ngomong itu sangat memberkati, ya, sangat menyentuh, ya, touching gitu istilahnya. Kayak waktu kita dengar dia bicara itu kayak ada terpaan air gitu ya ke muka kita. Ya. Ada satu gereja, kalau saya pelayanan di gereja tersebut, ya begitu sampai mereka punya sistem yang baik sekali ya. Udah disambut, terus bahkan sudah beberapa hari sebelumnya sudah di WhatsApp diingatkan, ditanya, Pak ada slide yang mau ditayangkan, lagunya lagu apa gitu. Lalu Bapak nanti bawa mobil apa ya, warna apa, plat nomornya apa, supaya disediakan parkir ya, dikasih reserve parking. Kemudian Bapak datang sendiri atau dengan istri atau dengan mungkin dengan anak juga gitu ya. Lalu begitu sampai nanti disambut ya, ada PIC-nya ya yang menyambut dan dia bilang, Pak selamat datang, selamat melayani, terima kasih sudah datang. Nama saya ini ya, saya jadi kalau nggak salah istilahnya service manager ya. Dia siap dengan dia punya handy talks ya, jadi dia bisa connect dengan orang-orang yang memang berhubungan dalam pelayanan. Lalu dia bawa saya ke VIP room dan dia tanya, Bapak mau ditemani atau sendiri? Ya. Luar biasa itu. Nanti disediain minum, Bapak mau minum apa? Ya. Kenapa dia tanya mau ditemani atau tinggal sendiri? Karena sebagian hamba Tuhan kan mungkin mau sendiri dulu, mau teduh dulu, ya. Bahkan ada hamba Tuhan yang tadi saya ceritakan itu, ketika dia mau pelayanan, biasanya suka ditemani oleh ada hamba Tuhan yang lebih muda ya, oleh juniornya lah sepertinya. Dan kalau di ruang VIP itu, VIP room ya, sementara mungkin pujian penyembahan sedang dinaikkan, ini hamba Tuhan yang mau bicara itu ada di VIP room, dia diam aja, tidak bicara, teduh, tenang. Dan yang menemani juga diam juga. Nah, tapi waktu dia maju nanti dia cerita, ada sesuatu yang beda. Itu yang seperti Paulus katakan ya, ketika dia bilang, mereka menyegarkan rohku, hargailah orang-orang yang demikian ya. Jadi bukan sekedar knowledge yang disampaikan untuk membuat jemaat senang, lucu, ketawa dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang beda, ada spirit yang menyegarkan ya. Ketika hamba Tuhan ini hadir,
dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya suka renungkan banyak firman Tuhan dalam berbagai versi ya. Salah satunya itu versi Amplified ya, Amplified Bible. Ada yang klasik, ada yang lebih baru. Tapi yang ini yang klasik ya. Ya, dia katakan di sini ya, sama kurang lebih terjemahannya, tapi suka ada tambahan penjelasan ya. Ya, thus says the Lord, let not the wise and skillful person glory and boast in his wisdom and skill. Ya, baiklah orang bijak dan orang yang ahli ya, tidak bermegah atau sombong ya, memegahkan diri dengan karena dia itu punya wisdom, punya hikmat, dan dia orang yang terampil ya, orang yang punya keahlian. Let not the mighty and powerful person glory and boast in his strength and power. Janganlah orang kuat atau orang yang berkuasa, orang yang punya posisi itu memegahkan atau sombong pada kekuatan dan kuasa yang dia miliki. Ya, jadi jangan sombong. Saya ini kan, saya kan punya posisi tinggi ya. Jangan seperti itu ya. Let not the person who is rich ya, in physical gratification and earthly wealth glory and boast in his temporal satisfactions and earthly riches. Jadi janganlah seorang yang kaya, nah dibilang nih kayanya apa nih? Kaya dalam hal-hal yang fisik ya. Sesuatu yang secara fisik ya, entah uang, entah punya rumah, mobil dan sebagainya ya. Kekayaan yang sifatnya ada di dunia ini. Jangan bermegah karena itu. Karena dikatakan di sini jangan bermegah in his temporal satisfaction and earthly riches ya. Jangan bermegah pada kepuasan-kepuasan yang sifatnya sementara dan kekayaan dari dunia ini. But let him glory in this. Ya, baiklah kalau orang yang mau bermegah, bermegahlah dalam hal ini. That he understands and knows me. Ya. Bahwa dia mengerti, ya, memahami aku personally and practically. Ya. Kenal secara pribadi, ya, punya hubungan dengan Tuhan. Dan dalam hal praktis, ya, bukan teori aja, tapi sehari-hari detail itu. Punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Ya, directly discerning and recognizing my character ya. Langsung bisa membedakan ya, mengenali karakter aku ya. That I am the Lord who practices loving kindness, judgment and righteousness in the earth, for in the things I delight, says the Lord ya. Ya, bahwa aku adalah Tuhan yang mempraktekkan yang mempraktekkan kasih ya. Memiliki kasih, judgment, ya, penghakiman, and righteousness in the earth. Ya. Jadi ada 3 hal ini yang dikatakan di sini. Aku Tuhan itu yang penuh kasih, itu yang paling utama yang perlu kita ingat. Tapi dia juga Tuhan yang adil, ya. Tuhan yang adil, tapi tidak hanya itu juga. Dia Tuhan yang benar nih, yang kalau kita baca di Alkitab ya, ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus di Perjanjian Baru khususnya ya, di mana kita hidup sekarang ini, orang itu dibenarkan. Orang itu menjadi orang benar, a righteous person. Ya. Benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kita perlu terus belajar mengenal Tuhan, memahami, mengingat bahwa Dia Tuhan yang penuh kasih, tapi Dia juga adil, lalu Dia itu menekankan posisi kebenaran diri kita menurut Dia, ya, standarnya Dia. Itu yang perlu kita ingat ya. Kita itu bukan benar diri karena perbuatan baik kita. Ya. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan ayat ada yang mengatakan jika kita tidak setia, Ia tetap setia. Nah, ayat-ayat seperti itu bukan berarti membuat kita itu kendor dan hidup semaunya. Kan Tuhan tetap mengasihi kita apapun yang terjadi. Bukan seperti itu ya. Ada banyak kerugian yang kita akan terima kalau kita mengabaikan untuk hidup benar di hadapan Dia ya. Kalau kita pikir yang penting kan Tuhan mengasihi saya mau kayak gimana pun Tuhan tetap mengasihi saya ya. Nggak bisa seperti itu.
Karena waktu kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk iblis itu punya hak legal ya untuk masuk dan menyerang kita. Ya. Makanya dikatakan di sini, aku Tuhan yang mencintai kasih ya dan keadilan, judgment. Nah ini sisi yang kita mesti ingat. Makanya istilahnya jangan hidup semaunya gitu ya. Kalau kita hidup semaunya, karena Tuhan itu mencintai keadilan, ya iblis itu akan nuntut gitu. Tuhan dia begini kok Tuhan. Nah, yang perlu kita sadari juga bahwa kan kita tidak sempurna ya, bukan arti membenarkan atau menjadi kompromi, tapi seringkali karena satu dan lain hal mungkin kita membuat kesalahan ya. Nah, waktu kita sadar hal itu, Roh Kudus ingatkan, segera kita berbalik ya, lalu menyadari bahwa kebenaran diri kita itu bukan karena perbuatan kita ya. Jadi istilahnya tuh kita pikiran kita di setting kembali, diingatkan bahwa saya orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan, tapi saya perlu ingat juga ya bahwa Tuhan itu adil ya. Di atas itu dia Tuhan yang penuh kasih. Jadi untuk merangkum istilahnya, mengakomodir semuanya itu, dia Tuhan yang penuh kasih. Ya, dia juga Tuhan yang adil. Dia memberikan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepada dia dibenarkan. Ya. Nah, ini pengalamannya sifatnya pribadi. Ya. Understands and knows me personally, practically. Itu perlu kita ingat ya. Secara pribadi. Kita boleh dengar hamba Tuhan khotbah, tapi biar kita sendiri juga mengalami secara pribadi. Nah, salah satu bentuk ya, aplikasi atau ayat lain yang ada di Alkitab ya, di Mazmur 91 ini yang mungkin sering kita dengar, kita akui ya di gereja tempat saya berbakti ini setiap minggu diucapkan ya. Mazmur 91 ayat 14 ya, perhatikan. Because he has set his love upon me, therefore will I deliver him. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Lalu, I will set him on high because he knows and understands my name. Ini yang dibilang, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, dalam Amplified yang klasik ini, ya, Amplified Bible yang klasik, itu diperjelas ya. Tuhan mengangkat kita, memuliakan kita. I will set him on high because he knows ya. Jadi dimuliakan Tuhan, diangkat Tuhan karena kita tahu dan memahami nama Tuhan yang menunjukkan karakter Tuhan ya. Lalu diperjelas apa itu yang disebut mengenal atau memahami nama Tuhan, yaitu has a personal knowledge of my mercy, kemurahan, ya, love and kindness. Orang ini punya pengenalan pribadi ya, tentang kemurahanku, tentang kasihku dan kebaikanku, lalu trust and relies on me, percaya dan bergantung kepadaku, knowing I will never forsake him, no never. Menyadari, memahami bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan atau meninggalkan dia. Ya, tidak akan pernah. Nah ini yang dibilang memahami, bermegah, mengenal Tuhan itu. Bahwa Tuhan yang penuh kasih, yang menjalankan keadilan. Ya, dan juga yang membenarkan ya orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, di perjanjian baru khususnya ya. Kan ingat ya, kita konteksnya selalu perjanjian baru karena kita hidup memang di zaman anugerah ya. Orang seperti ini pada waktu berseru, ayat 15, he shall call upon me and I will answer him. Pada waktu orang itu berseru, maka Tuhan akan menjawab. I will be with him in trouble. Aku akan menyertai dalam kesusahan, dalam masalah. I will deliver him and honor him. Aku akan melepaskannya dan memuliakan dia, mempromosikan dia. Dan dengan panjang umur, aku akan mengenyangkan, memuaskan dia. Dan dia akan melihat keselamatan yang daripadaku. Ya. Ayo belajar kenal Tuhan senantiasa. Haleluya. Amin.